Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan LK 3.1 menyusun best practice dengan menggunakan metode STAR. Lokasi SMA Negeri 12 Garut, lingkup pendidikan sekolah menengah atas, tujuan yang ingin dicapai setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Penulis Silvia Nopianti SPD, tanggal 9 Januari 2023. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Ceramah merupakan salah satu materi pembelajaran yang memanfaatkan keterampilan berbicara. Berbicara merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam berkomunikasi sehari-hari. Komunikasi yang baik akan menghasilkan apresiasi yang baik terhadap lawan bicara kita. Ceramah sebetulnya melatih kita untuk menjelaskan materi yang logis sehingga bisa diterima oleh orang lain. Akan tetapi, yang terjadi selama ini ketika pembelajaran menganalisis teks ceramah, peserta didik mengalami kesulitan dalam menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Berdasarkan kesulitan peserta didik dalam menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks ceramah, bisa saja disebabkan guru kurang tepat dalam menerapkan model pembelajaran sehingga pembelajaran kurang inovatif dan monoton. Oleh karena itu, penulis yang berperan sebagai guru mendesain pembelajaran inovatif untuk menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Praktik ini penting untuk dibagikan agar guru yang akan mengajar materi teks ceramah mengetahui permasalahan dalam pembelajaran menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah sehingga menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dengan di dalamnya memanfaatkan inovasi berbasis teknologi pada bagian proses pembelajaran berupa penayangan video atau selindia maupun penilaian pembelajaran berupa pembuatan LKPD. Selain itu, sebagian besar guru mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang penulis hadapi, sehingga praktik pembelajaran ini bisa memotivasi penulis sendiri dan bisa memotivasi guru lain dalam hal mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Adapun peran dan tanggung jawab penulis dalam praktik pembelajaran ini yaitu 1. Sebagai guru yang bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran sesuai dengan tuntutan abad 21 yang kreatif, inovatif, menantang, dan menyenangkan, menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. 2. Sebagai peneliti, penulis berperan sebagai seorang pengamat yang mencari akar permasalahan dalam kesulitan pembelajaran menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. 3. Sebagai perancang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan model yang telah ditentukan, yang dalam hal ini adalah model pembelajaran berbasis masalah. Dalam merancang RPP ini, selain menyusun IPK, tujuan, tahapan pembelajaran, instrumen penilaian, penulis juga harus bisa memilih tayangan selindia yang tepat, mampu merangsang cara berpikir kritis peserta didik, serta menyajikan LKPD yang menarik. 4. Sebagai fasilitator dalam pembelajaran, penulis harus menjadi partner belajar peserta didik, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, dan mampu mengetahui potensi peserta didik. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Pelaksanaan pembelajaran model problem-based learning tentu saja memiliki tantangan, di antaranya 1. Membutuhkan persiapan lebih untuk menyiapkan alat, konsep, media, dan persiapan lainnya. 2. Sulitnya merubah kebiasaan belajar peserta didik untuk meminimalisasi tantangan tersebut. Guru memanfaatkan peralatan yang ada, guru melakukan diagnosis untuk mengetahui kebutuhan belajar peserta didik, dan kegiatan menganalisis isi, struktur, kebahasaan dalam teks ceramah dilakukan secara berkelompok agar dapat lebih efektif.
Orang yang terlibat pada praktik pembelajaran ini diantaranya 1. Peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran. 2. Guru sebagai fasilitator. 3. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran. 4. Rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan pembelajaran. Aksi langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan diantaranya 1. Berkoordinasi dengan pihak pemenang untuk meminjam fasilitas sekolah berupa kelas, speaker, kamera, proyektor, dan mikrofon, lalu mengecek fungsi seluruh alat tersebut. 2. Menyusun IPK dan tujuan pembelajaran. 3. Menyusun tahapan pembelajaran. 4. Menyusun instrumen penilaian berupa penilaian sikap, lembar observasi, dan penilaian diri, dan keterampilan berupa penilaian unjuk kerja. 5. Menyiapkan LKPD yang menarik. 6. Menyiapkan tayangan selindia yang menarik. 7. Mengajar dengan penuh semangat menggunakan SB-Kring untuk kesiapan belajar. 8. Mengajar sesuai dengan tahapan PBL. Strategi yang dilakukan adalah dengan cara 1. Merancang perangkat pembelajaran meliputi RPP untuk penerapan model pembelajaran berbasis masalah yaitu Problem Based Learning, LKVD, modul ajar, media, dan perangkat penilaian. 2. Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. 3. Mengkoordinasi peserta didik dan pihak-pihak yang terlibat dalam PPL. 4. Melaksanakan PPL sesuai dengan jadwal. Proses pembelajaran berdasarkan model pembelajaran based learning yaitu 1. Mengorientasikan peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan? Dampak dari hasil dan langkah-langkah yang dilakukan, guru menghasilkan pembelajaran yang efektif, antara lain 1. Penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning membuat peserta didik termotivasi untuk belajar dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional yang selama ini sering digunakan. 2. Pemilihan model pembelajaran dengan tepat akan membuat kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu meningkatkan kreativitas saat proses pembelajaran sehingga peserta didik lebih semangat untuk belajar. 3. Dalam penerapan dan penggunaan media pembelajaran yang berbasis aplikasi, sangat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang dibuktikan dengan keterampilan dan hasil belajar peserta didik yang meningkat. Hasil ini terlihat dari indikator keaktifan siswa yang meningkatkan dibandingkan dengan sebelum menggunakan model PBL. Walaupun masih ada beberapa orang siswa yang masih tidak terlalu terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. 4. Dampak penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat membantu guru menyampaikan materi lebih mudah dan kegiatan pembelajaran tidak monoton. Dalam proses pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan strategi tersebut, respon dari lingkungan sekitar seperti peserta didik, kepala sekolah, dan teman sejawat memberikan respon positif diantaranya 1. Respon dari kepala sekolah yaitu untuk kegiatan pembelajaran sebagai besar sudah sinkron antara RPP dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. 2. Respon teman sejawat yaitu proses pembelajaran sudah sesuai dengan RPP dan guru yang bersangkutan memiliki keinginan untuk menerapkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan materi yang disampaikan. 3. Respon dari peserta didik yaitu merasa senang pada kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan karena menarik dan tidak membosankan. Faktor keberhasilan dalam kegiatan ini diantaranya 1. Dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, dan semua pihak yang turut membantu dalam proses kegiatan pembelajaran ini. 2. Penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Faktor ketidakberhasilan dalam kegiatan pembelajaran ini diantaranya 1. 2 orang peserta didik belum mencapai KKM. 2. 2 orang tidak aktif mengikuti diskusi pembelajaran. 3. Sarana dan prasarana digunakan saat pembelajaran masih perlu dipersiapkan secara matang. Pembelajaran yang penulis dapatkan dari kegiatan ini adalah 1.
Dari kegiatan ini ternyata saya dapat mendesain pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inovatif. 2. Pengaruh yang besar dari penggunaan model pembelajaran inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dibuktikan dalam menggunakan model dan media tersebut, aktivitas pembelajaran terasa lebih menyenangkan, serta dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Dibuktikan setelah pembelajaran peserta didik mengalami peningkatan hasil belajar yang lebih memuaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.